akuntansi keuangan. Di sini ada Kak Afriliani, Khalidi Aristuti, Khalili Suryani, dan Kak Susanti. Materi pertama akan dibawakan oleh Lydia. Di sini saya akan membawakan materi tentang pasar modal. Pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang dengan jangka waktu lebih dari 1 tahun, seperti saham, surat utang atau obligasi, dan reksadana, atau berbagai instrumen derivatif, efek, atau surat berharga. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan dan pemerintah sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi pemilik dana atau investor. Manfaat pasar modal bisa terbagi menjadi beberapa, yaitu salah satunya yaitu untuk masyarakat, bisa menciptakan lapangan kerja atau profesi. Lalu selanjutnya ada untuk bagi investor, bisa menjadi sarana berinvestasi. Lalu untuk bagi emiten itu pembayaran kepemilikan ke seluruh lapisan masyarakat. Lalu selanjutnya bagi pengusaha, yaitu sumber pembiayaan atau sumber dana. Lalu bagi negara, keterbukaan, profesionalisme, kayak gitu. Manfaat berinvestasi di pasar modal. Yang pertama ada capital gain, mendapatkan keuntungan dari selisih harga jual dan harga beli. Lalu selanjutnya dari corporate action, punya hak dalam berbagai keputusan perusahaan, antara lain menerima dividen saham, bonus, dan pembeli saham baru. Lalu selanjutnya ada RUPS, yaitu diundang dalam rapat umum pemegang saham, kayak gitu. Jadi kalau kita berinvestasi di pasar modal, yaitu kita bisa mengenal capital gain, corporate action, lalu RUPS. Lalu selanjutnya ada keuntungan bersaham, sama seperti yang di awal, namun ini ada 7 keuntungan bersaham, yaitu yang pertama ada keterjangkauan, lalu kita bisa menjadi pemilik perusahaan, lalu kedua perusahaan laba bersih, dan ketiga pertumbuhan laba bersih. Lalu yang keempat, RUPS dan memiliki hak suara. Kita berhak bersuara atas perusahaan tersebut atau tempat penaruhan saham kita. Lalu selanjutnya yang kelima, capital gain, yang tadi sempat saya sebutkan. Lalu dividen. Lalu yang ketujuh, transaksi fleksibel. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah itu, pasar modal merupakan wadah yang penting untuk membangun edukasi dan investasi yang aman dan terjangkau bagi masyarakat Indonesia, di mana tingkat pemahaman atau literasi masyarakat di Indonesia umumnya dan khususnya terhadap pasar modal, seperti penggunaan penggunaan pasar modal masih sangat rendah sekali dan yang terkecil dibandingkan 5 industri keuangan lainnya. Produk pasar modal terdiri dari 3, yaitu saham, surat utang, dan reksadana atau ETF, kayak gitu. Yang pertama dari saham itu ada 905 perusahaan tercatat, lalu ada bersifat kepemilikan, lalu dikelola secara mandiri. Kita bisa mengelola saham kita, lalu dapat diperjualbelikan. Jika memang saham kita ingin kita jual, kita bisa menjualnya. Lalu potensi keuangan tinggi, jika perusahaan tersebut sedang naik, maka saham kita juga akan meningkat. Lalu memulai dengan biaya yang kecil, kita bisa memulai investasi atau saham kita dari yang paling kecil, gitu. Lalu pajak final, nah di situ tuh pajak bisa ikut dengan per tahun. Lalu ada surat hutang pemerintah atau koperasi, lalu ada rating sebagai acuan resiko, dan tenar panjang, lalu ada keuntungan diinformasikan di awal, lalu umumnya dimulai dengan 1 juta rupiah.
Lalu ada reksadana. Apa sih reksadana? Yaitu gabungan saham atau obligasi atau pasar utang. Lalu dikelola oleh manajer investasi. Yang ketiga, mudah didapatkan di marketplace. Kayak gitu. Lalu bisa dijual kapan saja. Jika kalian butuh, bisa kita jual kapan saja. Lalu berpotensi keuntungan tinggi. Selanjutnya bisa memulai dengan harga 10.000. Halo, perkenalkan nama saya Lilus Suryani Hasibuan. Selanjutnya kita akan membahas materi selanjutnya mengenai reksadana. Apa sih reksadana itu? Reksadana itu adalah wadah untuk menghimpun dana masyarakat yang dikelola oleh badan hukum yang bernama manajer investasi untuk kemudian diinvestasikan ke dalam surat-surat yang berharga seperti saham, obligasi, dan instrumen pasar uang. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis-jenis reksadana. Jenis-jenis reksadana ini ada 4. Yang pertama adalah equity funds. Equity funds merupakan jenis reksadana yang sebagian besar beralokasi investasinya ditempatkan pada efek saham dengan jangka waktu yang panjang antara 5-10 tahun dengan tujuan untuk pertumbuhan saham atau unit dalam jangka waktu panjang. Bahkan resikonya relatif tinggi dari reksadana pasar uang dan reksadana pendapatan tetap, namun tetap memiliki potensi tingkat pengembalian yang paling tinggi. Lalu yang kedua ada fixed income funds atau reksadana pendapatan tetap, di mana reksadana yang sebagian besar alokasi investasinya ini ditempatkan pada bagian yang memberikan pendapatan tetap seperti surat utang. Reksadana ini memiliki jangka jatuh tempo yang lebih dari di atas 1 tahun. Lalu yang ketiga ada reksadana pasar uang atau money market funds, di mana jenis reksadana ini investasinya 100% pada instrumen pasar uang, antara lain obligasi yang jatuh tempo kurang dari 1 tahun, deposito, sertifikat bank atau SBI dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Kemudian yang terakhir ada kontrak pengelolaan dana atau discretionary funds, di mana jasa pengelolaan dana yang dilakukan oleh manajer investasi pada suatu nasabah tersebut, di mana berdasarkan penilaian tentang pengelolaan portofolio efek. Selanjutnya kita akan membahas mengenai perhitungan reksadana. Perhitungan reksadana ada 2 unsur. Yang pertama berdasarkan jumlah unit reksadana, lalu yang kedua berdasarkan jumlah keuntungan reksadana. Berdasarkan jumlah unit reksadana digunakan rumus jumlah investasi dibagi dengan nilai asset value atau nilai asset value per unit. Berdasarkan keuntungan reksadana digunakan rumus nilai asset value per unit dikali dengan jumlah unit lalu dikurangkan dengan total modal yang diinvestasikan. Lalu kita akan membahas mengenai apa sih manfaat-manfaat yang akan boleh kita terima ketika kita boleh investasi reksadana. Yang pertama adalah modal terjangkau. Yang kedua adalah return investasi yang lebih relatif tinggi. Lalu yang keempat adalah keuntungan bersih dari pajak. Lalu yang keempat ada fleksibel, jadi kita bisa mengerjakan atau melakukan investasi tersebut dimanapun, jadi kita bebas gitu. Lalu yang terakhir ada diawasi OJK, ini adalah yang penting, di mana investasi kita ini tidak ilegal ya, jadi aman baik secara hukum dan bukan juga suatu judi online, bukan ya, karena memang diatur berdasarkan undang-undang yang berlaku dan diawasi oleh negara juga. Dari berbagai keuntungan-keuntungan yang boleh kita bahas sebelumnya, ada beberapa tips gimana sih biar kita secara data bahkan investasi kita boleh aman. Tips-tips yang akan saya sampaikan ada: kenali portofolio sendiri, itu yang pertama. Lalu yang kedua, pilih jenis dan produk sesuai dengan kebutuhan kita. Jenis-jenis apa nih yang akan kita investasikan. Lalu yang ketiga, perhatikan aspek legalitasnya. Apakah itu boleh aman untuk kita investasikan gitu.
Lalu yang terakhir ada pahami siapa regulatornya. Karena mengawasi perusahaan dan yang menjual uh, serta menawarkan produk investasi, hal ini perlu untuk kita boleh berjaga-jaga jika sesuatu terjadi pada masa yang akan mendatang. Saya akan menjelaskan tentang obligasi. Obligasi itu surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperjualbelikan dan berisi janji dari pihak yang menerbit efek kepada pihak pembeli untuk kemudian membayar kupon pada suatu periode tertentu dan pembayaran pokoknya itu di masa akhir pinjaman, yaitu jatuh tempo. Dengan kata lain, penerbit obligasi sebagai debitur dan pembeli obligasi merupakan kreditur atau investor. Selanjutnya, konsep dasar obligasi. Yang pertama itu ada utang. Utang itu surat utang jangka menengah hingga panjang yang dapat dipindah tangankan. Utang itu kewajiban keuangan yang harus dilunasi oleh suatu pihak, seperti perusahaan atau individu, dalam waktu jangka yang lebih dari 1 tahun. Nah, biasanya itu utang digunakan untuk pembiayaan kebutuhannya itu yang besar ya, seperti membeli aset tetap, tanah, gedung, mesin, atau buat modal usaha. Contoh utang jangka panjang itu termasuk pinjaman bank, obligasi, atau leasing. Nah, yang kedua, meminjamkan dana berisi perjanjian memberikan sejumlah uang kepada orang lain untuk membayar imbalan berupa bunga pada periode tertentu. Meminjamkan dana itu berarti memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan kesepakatan bahwa uang tersebut akan dikembalikan di masa yang akan datang. Biasanya itu seperti pembayaran bunga atau dalam jangka waktu tertentu. Orang yang meminjam dana itu disebut dengan pemberi pinjaman, dan mereka itu biasanya mengharapkan imbalan atas risiko jasa yang telah diberikan. Nah, untuk yang ketiga itu memberi kupon. Pembayaran bunga secara berkala kepada pemegang obligasi sebagai imbalan atas pinjaman dana yang mereka berikan kepada penerbit obligasi. Selanjutnya, obligasi berdasarkan penerbitnya. Yang pertama ada obligasi korporasi, diterbitkan oleh perusahaan swasta nasional termasuk BUMN dan BUMD. Yang kedua ada obligasi negara, surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau investor. Yang ketiga itu menyatakan utang dari pihak penerbit kepada pihak investor, di mana penerbitnya itu tidak membutuhkan underlying aset. Yang keempat ada efek syariah, berupa sertifikat atau bukti kepemilikan investor atas underlying aset. Selanjutnya, suku. Suku ini instrumen keuangan berbasis syariah yang berfungsi sebagai obligasi, tetapi dengan prinsip yaitu sesuai dengan hukum ajaran Islam. Nah, suku tidak melibatkan bunga yang dilarang dalam agama Islam, melainkan menggunakan konsep kepemilikan atas aset atau proyek nyata ketika seorang membeli suku. Mereka sebenarnya membeli bagian kepemilikan dalam aset tertentu atau mendapatkan hak atas pendapatan yang dihasilkan oleh aset tersebut. Sebagai gantinya, penerbit suku biasanya pemerintah memberikan imbalan hasil berupa bagi hasil sewa atau ijarah, atau keuntungan dari aset yang dikelola. Untuk pembahasan berikutnya yaitu struktur pasar modal. Yang pertama ada OJK, BEI, LPP, dan LKP. OJK atau Otoritas Jasa Keuangan ini memiliki tugas melakukan pengawasan dan pengaturan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, dana pensiun, atau lainnya. Tujuannya adalah untuk mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil sehingga mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Bursa Efek Indonesia atau BEI bertujuan agar perdagangan efek di pasar modal Indonesia berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien.
BEI ini berfungsi sebagai fasilitator yang menyediakan sarana perdagangan yang teratur dan wajar, menyediakan sarana pendukung dan pengawasan kegiatan anggota bursa, transparansi dengan menyebarluaskan informasi perusahaan tercatat, dan menciptakan instrumen dan jasa baru di pasar modal. Kemudian LPP atau Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian. LPP ini bertujuan untuk menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Yang terakhir ada LKP, Lembaga Clearing dan Penjaminan. LKP ini bertujuan untuk menyediakan jasa clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. SID dan fungsi akses. SID atau Single Investor Identity adalah nomor identitas investor yang diperlukan untuk mempunyai produk pasar modal. Akses diperlukan untuk memantau portofolio produk pasar modal, fasilitas yang diberikan sebagai perwujudan perlindungan investor agar dapat melihat langsung portofolio yang dimilikinya di sistem KSI. Perlindungan pemodal di pasar modal di Indonesia ini diatur dalam undang-undang. Aset yang dilindungi antara lain adalah efek yang tercatat dan terdaftar di PT KSEI, yaitu meliputi efek ekuitas, bersifat hutang, derivatif, dan reksadana. Dana pada kustandian dibukakan rekening dana nasabah pada bank atas nama pembeli. Cukup sekian pembahasan dari kami. Banyak kurangnya, saya minta maaf. Terima kasih.